Nah, sudah kita buka maskernya. Jadi kelihatan aslinya ya. Baik, saya ingin menyapa dulu Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Rudy Bonsa, di channel YouTube official dari Awal Media Nusantara. Di studio Awal Media Nusantara ini kembali kita hadir dalam acara Inspirasi. Semoga Sobat Inspirasi tidak ada bosan-bosannya untuk selalu menyaksikan kita, episode-episode yang kita hadirkan, karena dari hal-hal yang kecil, ide-ide itu akan selalu muncul, gagasan-gagasan unik akan selalu tercipta. Bukan begitu, Pak? Pilus. Betul sekali. Mas Bapak Kadar Lusman. Iya. Saya tidak salah menyebut ya, Bapak? Ini agak benar ini. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Semarang. Namun sebelum lebih lanjut kita mengobrol dengan Bapak Pilus ini, kita akan saksikan dulu tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Februari 2021. Bapak Herfiano, DPR RI. Mudah-mudahan keterlambatan ini tidak menjadi penghalang. Ini adalah Sobat Inspirasi, itu tadi kita sudah saksikan tayangan video profil singkat dari Bapak Kadar Lusman, atau yang lebih akrab kita menyapa beliau dengan panggilan Bapak Pilus. Sugeng siang, sugeng enjang atau sugeng siang ini, Bapak? pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Ini luar biasa. Terima kasih di tengah kesibukannya Pak Pilus bisa hadir di studio Inspirasi nih, Pak. Ya, Awal Media sama-sama, Nusantara. Nanti kita akan disaksikan oleh banyak Sobat Inspirasi yang menyaksikan obrolan-obrolan ringan kita ini. Ya. Pak Pilus nih. Kalau saya boleh mengartikan itu, Bapak ini adalah sosok yang berpenampilan rapi dan bertutur kata halus. Apa betul gitu, Pak? Pak Pilus. Enggak juga sih, Mas. Kebetulan kita di sini kan pertanyaannya halus juga, jadi kita harus berpenampilan halus, berpenampilan rapi. Nanti kalau aku pakai celana yang sobek-sobek kayak teman-temanku yang di depan ini, nanti dikira saya tidak bisa mencerminkan kalau saya ini sebagai apa ya, tokoh masyarakat atau mungkin wakil rakyat di sana. Ya hanya berusaha saya untuk bisa tampil rapi dan harus santun, Mas. Tapi kalau nama Pilus itu sendiri menjadi akrab panggilan Bapak, ada ceritanya di balik itu, Pak? Ada sih, Mas. Jadi saya juga waktu itu ingat kayaknya kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Oh, iya. SD lah, waktu SD antara kelas 2 dan kelas 3 itu salah satu kepala sekolah. Oh. Saya nggak ngerti kok panggilnya Pilus itu apa. Waktu itu sempat agak Protes. jengkel, protes, kok Pilus ya, apa sih? Ternyata itu waktu kecil kan kita sering ya ejek-ejekan sama teman-teman. Ya, para-parapan, Pak. Parapan. Jadi Pilus, pipi halus. Memang pipi saya halus sekali waktu SD ya, ini sudah halus saja, Mas. Ya itulah terus. Berawal dari situ, sehingga semua teman-temanku sekolah dan tetangga main saya ini semuanya Pilus, Mas. Bahkan tetangga saya di lingkungan rumah itu nggak ada yang tahu nama asli saya juga loh. Iya. Bapak Kadar Lusman itu tenggelam ya, Pak? Tenggelam, hilang. Nah, semuanya Pilus. Saya pun juga akhirnya nggak protes ya. Udahlah, itu mungkin nama yang menurut saya ini nanti bermakna besar dan mungkin hikmahnya besar juga buat saya. Sehingga sampai sekarang
semuanya taunya Pilus. Artinya ada dampak juga ya dari nama itu menuju ke karir Bapak di dunia perpolitikan ini, Pak? Ini ada, di satu sisi saya merasa dirugikan juga ya. Ya. Dirugikan juga. Iya, Iya, di Pak. satu sisi saya merasa dirugikan, tetapi di sisi lain saya merasa diuntungkan juga. Karena sekarang ini yang lagi digemari oleh masyarakat Indonesia dan khususnya Kota Semarang, ini kan makanan yang kecil, kacang atum. Iya, Itu Pilus kan? betul. Dan Bapak seolah-olah di-endorse oleh produk itu, Pak. di-endorse oleh perusahaan kacang Garuda. Sehingga pada saat pemilu-pemilu itu, Iya. saya disponsori langsung oleh mereka, Mas. Oh, Ya, di warung-warung itu sudah ada Pilus kan? iya, Nah, betul. Betul. Tapi kesulitannya juga ada, karena di kertas suara kan tidak ada nama Pilus di situ. Di kertas suara pada saat saya 4 periode mencalonkan ini, Iya. di kertas suara kan Kadar Lusman. Betul. Nggak ada Pilus ya, Nggak Pak? ada Pilusnya. Coblos dan Pilus nggak ya, ada. Makan Pilus adanya di situ. Sehingga itu yang menurut saya agak sedikit Ya. rugi ya. Ada Artinya plus minus lah ya, Pak, ya, plus dari- minus. Tetapi dari mungkin semangat warga masyarakat untuk Iya. mengetahui Pilus yang sebenarnya itu siapa, itu mereka akhirnya ya mungkin diberi jalan, Mas. Ya, ya, ya. Dan tidak ada yang keliru loh. Nyoblosnya bener ya, Pak? Nyoblosnya tetap Kadar Lusman semua walaupun namanya Pilus. Iya, iya. Itu terbukti dari mulai 2004 sampai kemarin 2019. Yes. Iya, dan suaranya alhamdulillah lumayan banget, masih signifikan itu. Mungkin ada saran untuk Anda yang ingin berjuang di dunia politik, ganti nama mungkin ya, Pak ya, yang Iya, biasanya malah namanya di alias kan. di alias, betul. Ya, kayak teman-teman banyak, satu misal si A karena takut panggilannya taruh misal beda dengan ini, terus Betul. akhirnya mereka berproses ke pengadilan untuk mempermudah sehingga ada tambahannya tuh alias Betul, apa. betul. Gitu kira-kira. Sobat Inspirasi, itu tadi hal-hal kecil bisa menginspirasi, memunculkan ide-ide yang dahsyat dari seorang Pilus yang makanan kecil itu ternyata bisa menghasilkan suara yang cukup signifikan. Nah, ini adalah poin inspirasi pertama. Kita akan balik lagi nanti di poin-poin inspirasi yang berikutnya. Tetap pantengin inspirasi. Masih di acara inspirasi bersama tamu kita hari ini, Bapak Pilus. Pak Pilus terjun di dunia politik sejak usia atau tahun berapa nih, Pak? Tahunnya berapa ya? Kayaknya sebelum 96. Sebelum 96. Iya, kira-kira di 95 96 gitu. Pas saya masuk Semarang tahun 95 itu, Pak. Iya. Ya. Saya asli Solo Tigo, Pak. Oh, Bonsa itu bocah omahe nang Solo Tigo, Pak. oh jadi Makanya Rudi Bonsa. Selain kampung saya Kebonsari itu tadi. Bucai Solo Tigo ya. Tapi sekarang sudah nyaman banget, Pak, di Semarang. Semarang, ya? Iya. Luar biasa. Syukurlah kalau nyaman tinggal di Semarang. Betul, Pak. Nah, apa nih, Pak? Mungkin juga Sobat Inspirasi ingin tahu kebiasaan-kebiasaan apa sih, Pak, yang Bapak lakukan mulai dari bangun tidur ini sehingga bisa sampai ke titik saat ini sebagai Ketua DPR Kota Semarang. Itu prosesnya panjang juga, Mas. Ini proses panjang dan saya waktu itu pun juga tidak pernah mimpi, tidak pernah punya keinginan masuk dalam sebuah organisasi. Membayangkan pun Iya, tidak pernah membayangkan sama sekali masuk ke partai politik. ya? Oh. Karena cita-cita awal saya itu dulu polisi. Oh, Iya, malah polisi ya, Pak ya? polisi. Cita-cita awal saya polisi, tapi pada saat saya kelas 3 SMA itu kecelakaan nih. Oh, Nah, kena musibah, kecelakaan, kaki saya patah. praktis harus mengubur impian Iya, sebagai berarti kan sudah tenggelam nih, Iya. cita-citanya sudah nggak punya lagi karena harapannya keinginan besar. bukan karena trek-trekan ya, Pak? Bukan ya, Pak? Enggak, gonceng orang malah. Oh, itu, malah Pak. gonceng orang. Jadi jatuhnya digoncengin sama temen, bukan sendiri. Iya. Walaupun dulu seneng motor juga kan. Seneng motor juga. Seneng motor.
tapi malah kenanya jatuhnya Saat diboncengkan. diboncengin teman. Nah, setelah itu pun kita sudah pupus nih. Ya. Cita-cita untuk keinginan saya jadi polisi jadi gagal kan. Ya udah, setelah itu asik dengan dunia kita sendiri, bermain terus, mainan motor, mainan sepeda terus itu. Terus saya tiba-tiba didatangi nih sama orang, katanya utusan dari kota Semarang Oh. untuk minta saya menjadi masuk ke pengurus partai. Saya nggak mau. Sampai 4 kali loh. 4 kali. ya, 4 Pak? kali saya didatangi, saya nggak mau terus. Terus akhirnya teman-teman itu ya udahlah dicoba aja tuh mah, dicoba. Saya coba, dipilihlah saya aklamasi di situ sebagai kordes ya. Dulu kordes itu Koordinator. itu koordinator desa. Desa. Waktu itu kordes namanya. Kira-kira tahun 95, 96. Ya, Awalnya itu ya Pak ya. awalnya itu. Terus saya dipilih secara aklamasi, baru diprotes sama pengurus lama. Oh. Kenapa harus orang baru, bilang gitu. Ya sudah, wong saya nggak minta, saya nggak pernah ambisi, daftar nggak juga pernah ya, Pak? daftar juga. Nah, udah kita serahin aja kepada mereka. Setelah mereka nggak berjalan nih, nggak jalan, akhirnya dilakukan pemilihan lagi 4 bulan kemudian. Aklamasi Masih ingat, lagi. Aklamasi lagi. Bapak Pilus. Iya, semua. Yang masih kordes juga, Pak? Kordes. Setelah itu baru berubah nama menjadi Ranting. Saya ketua Ranting juga di situ. Terus saya jadi ketua Ranting di tahun kira-kira di 2000-an 2001. Saya diminta untuk mencalonkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua PAJ itu tingkat kecamatan ya. Tingkat kecamatan. Saya nggak mau juga loh. Saya nggak mau kerjanya apa nanti, sekupnya lebih luas, Iya, kan iya. itu Tanggung jawabnya juga tanggung lebih. jawabnya lebih besar. Apa saya bisa dan mampu? Iya. Saya itu nggak pernah yang mau diikat loh, nggak pernah mau diikat, terikat, dan itu saya nggak Iya. mau. Saya diminta pokoknya bisa. Sudah saya mencalonkan lagi. Rival saya juga orang yang punya uang semua, maksudnya itu mah punya uang, senior juga. Dia bagi-bagi macam-macam untuk bisa mendapatkan dukungan. Tapi pada saat proses pemilihan, alhamdulillah saya aklamasi lagi loh. Aklamasi. Itu di PAC-nya. Iya, Ya. saya PAC 3 periode itu mah. 2001 ya Bapak ya. Iya, kalau nggak salah mulai 2001 itu. Terus saya dapat berapa tahun menjabat ketua PAC, saya diminta nyalon legislatif untuk mempersiapkan persyaratan. Saya tanya, apa itu legislatif? Dewan itu loh, bilang. Dewan ya. Lah dewan apa tuh kerjanya? Malah belum tahu Iya, Pak. belum. Kok goblok mentoh? Bilang gitu. Saya sama dia. Ya memang saya ini nggak tahu dan nggak punya ambisi ke sana. Iya. Sekali lagi membayangkan aja belum Bayangkan pernah. aja nggak dewan itu makanan apa, nanti yang dikerjakan apa, terus kesehariannya harus bagaimana. Iya. Memang kita nggak punya cita-cita ke sana, nggak punya keinginan ke sana, apalagi ambisi tidak sama sekali. Akhirnya saya dikatain, kok goblok ya orang. Nah, sampai 2 kali lah aku. Saya senyum-senyum aja, memang saya nggak ngerti gitu. Sebenarnya Pak, kalau boleh Bapak menilai, apa sih kira-kira yang mereka lihat dari seorang Pilus itu sehingga kok harus menduduki yang PAC, yang harus ke Dewan dan Itu sebagainya. saya nggak ngerti juga. Sampai sekarang Pak. Iya, kenapa sih kok saya diminta harus ini, harus mencalonkan ini, dan saya tidak pernah punya ambisi yang berlebih. Saya duduk di lembaga legislatif yang pertama 2004. 2004. Ya. Oh sudah Iya, 2000 Bapak. Saya mulai 2004 itu Iya, Mas, iya. sampai sekarang. 2004 saya juga sebagai anggota biasa di situ. Nggak pernah berebut kepingin dudukin, nggak pernah. Saya mengalir saja. Saya harus belajar terus karena saya merasa nggak bisa dan nggak mampu. Saya semenjak itu jadi anggota 2004. 2009 saya sekretaris komisi. 2014 saya ketua komisi. 2019 baru ketua DPRD. Itu proses yang sangat panjang. Kalau melihatnya saya Dewan 2004 dan sekarang ketua DPRD, itu orang keren ya, pasti akan seperti itu. Tapi mereka ini kan
belum tahu, belum tentu ngerti tahu apa yang saya lakukan di situ. Terus ujian apa, terus hantaman-hantaman yang bagaimana di internal maupun eksternalnya ini bagaimana. nanti harus diceritakan. Ya, tapi kayaknya sobat inspirasi kita harus break dulu dari seorang Bapak Pilus ini yang belum pernah membayangkan sama sekali untuk duduk di kursi dewan, tapi tampaknya tawaran-tawaran itu selalu hadir dan menyapa beliau. Kita akan korek lebih dalam di Inspirasi bersama saya Rudi Bonsa, dan kita akan kembali lagi. Pak Pilus, kita lanjut lagi nih. Konon ceritanya kalau orang sukses itu tidak akan pernah antusias kalau menceritakan soal kesuksesannya, tapi lebih antusias saat dia ditanya biyen zaman susahmu ki piye gitu ya. Proses perjuangannya. Dan Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa untuk sampai ke posisi ketua DPRD Kota Semarang, orang seringkali tidak melihat proses yang Bapak lakukan. Tantangannya apa, rintangannya apa. Nah, di Inspirasi ini mungkin Bapak bisa menceritakan kepada sobat inspirasi. Ini menarik ini. Jadi menarik. Jadi sobat inspirasi, apa yang saya ceritakan tadi memang betul bahwa kalau melihat posisi yang sekarang pasti orang keren ya gitu. Tapi semuanya tidak ada yang datang tiba-tiba. Semuanya harus pas pakai perjuangan, pakai sesuatu yang harus dilakukan untuk melawan atau mungkin menuju ke sebuah kesuksesan ya. Itu kan tidak terus bangun tidur langsung sukses, bukan saya. Memang yang saya lakukan Mas dari awal itu, saya tidak pernah mau berpartai. Saya tidak pernah terikat, tidak mau diikat. Nah, waktu zaman Orde Baru ini kan semua orang selalu ke salah satu partai yang besar dan pemerintah di situ. Nah, saya berpikiran sama teman-teman ini, mbok ya Allah kita ini ikut yang ini, ikut yang di PDI aja, yang itu kan waktu itu mencekam dan tidak ada yang berani. Memang nggak ada yang berani sama sekali. Saya cobalah ikut-ikutan, belum pengurus loh waktu itu, belum pengurus. Saya hanya ikut-ikutan. Pas itu ada kampanye, ada kegiatan, saya rombongan nih sama teman-teman iuran, sewa mobil, ikutlah. Bukan pengurus, tapi nggak tahu juga artinya kampanye itu apa, kita nggak ngerti. Terus tujuannya rame-rame datang ke suatu tempat itu tujuannya apa juga nggak ngerti. Memang nggak ngerti sama sekali. Hanya kepingin satu rame-rame, yang kedua supaya dapat musuh. Ternyata malah aneh. Saya waktu itu memang dia dapat musuh. Ternyata benar dimusuhi bener loh. Sepulang ikut kegiatan itu malam dicari sama tokoh-tokoh yang mereka sudah PNS ya, mereka pakai kelurahan, mereka sebagai tokoh yang di sekitar itu dicari, dimaki-maki terus itu. Seolah-olah itu organisasi terlarang. Wah, dibilang ini PKI, wah macam-macam. Nah, dari situ kita merasa yang awalnya kita hormat, yang semula kita patuh dan tunduk sama beliau-beliau waktu itu, tapi kita diperlakukan dengan cara yang tidak wajar. Kita ditekan-tekan terus, kita dimaki-maki seperti itu. Akhirnya kita lakukan perlawanan terhadap mereka. Kita hajar rame-rame waktu itu. Karena kita udah nggak kuat, kita lakukan itu perlawanan, sehingga mereka terus diam. Kalau tidak kelewat, kita tidak akan melakukan itu sebetulnya. Karena mereka kelewat waktu itu. Kita lawan sehingga mereka sudah tidak melakukan aksi itu lagi. Walaupun terus jaraknya agak jauh juga, dicuekin kita, ngurus surat juga dipersulit, gitu ya. Sampai segitunya ya Pak ya? Jadi kayak nggak dianggap, tapi kita kan punya prinsip bahwa kita makan itu tidak ikut mereka. Betul. Nah, dari situ mas itu yang kita lihat pada saat proses awal. Tapi pada saat masuk berpartai itu juga
Tapi teman-teman itu tadi solid ya Pak? Solid, dan di wilayah saya di Kecamatan Tugu sampai sekarang pun solid. Oke. Solid sekali. Jadi ya karena kita sudah terbiasa seperti ini. Kita dengan mereka jalin komunikasi seduluran dengan membawa rasa. Walaupun toh yang namanya masyarakat juga punya kepentingan, partai juga punya kepentingan. Tapi kepentingan itu kalau bisa dijalin dengan komunikasi yang baik dan santun, ini nggak terasa, Mas. Jadi mereka sama-sama senang saja. Kepentingan dijalin dengan komunikasi dengan seduluran dan diracun dengan emosional yang baik, clear. Nah ini poin Sobat Inspirasi, poin berikutnya. Artinya kepentingan itu abadi ya Pak sifatnya. Selalu ada kepentingan. Tapi bagaimana kita bisa menjalin kepentingan itu dalam satu paseduluran yang dijalin dengan emosional yang sangat baik dan dekat. Itu asik banget. Keren banget. Kita lanjut lagi nanti ya. Sobat Inspirasi, saya yakin Anda menikmati obrolan-obrolan ringan ini, dan saya sendiri Rudi Bonsa cukup yakin nih sekarang. Nama Pilus itu artinya adalah selalu berpenampilan rapi dan bertutur kata halus. Dan saat ini tentu saja sebagai Ketua DPRD Kota Semarang, beliau membawa misi yang luar biasa bagaimana aspirasi-aspirasi dari masyarakat khususnya Kota Semarang bisa diwujudkan ya Bapak. Ya. Bagaimana Pak ini perjuangan Bapak untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan-keinginan masyarakat nih Pak, suara-suara mereka. Ya Mas Rudi, terima kasih, ini menarik juga nih pertanyaan yang ini. Memang inilah yang diharapkan masyarakat. Masyarakat itu sebetulnya kan berkeinginan sekali pada saat pemilu-pemilu legislatif punya wakil, punya seseorang yang bisa digondeli, bisa dibuat sandaran. Harapan besarnya semua keinginan baik yang berkembang di lingkungan masyarakat maupun keinginan-keinginan yang di luar tupoksi dewan pun bisa disalurkan. Karena yang namanya wakil rakyat itu sepengetahuan masyarakat itu semuanya harus bisa. Minimal didengar dulu Pak. Iya, tapi kan itu kembali lagi ke orangnya. Tapi kalau yang saya lakukan dari mulai 2004 sampai sekarang, saya ini rutin karena jalinan emosional saya, komunikasi saya dengan masyarakat, mulai dari anak TK sampai orang tua sekalipun. TK? Iya, mulai TK. Kalau TK gimana Pak? Pun, ya kita ngasih say hello lah sama mereka, ketemu dimanapun kita sapa, walaupun itu anak kecil. Tapi anak kecil ini kan bisa bercerita dengan orang tuanya juga. Dan mereka pasti ingat pada saat disapa orang, dan orang itu menurut mereka ini tokoh gitu. Itulah dari situ yang saya lakukan. Terus rutin saya ini ke RT-RT nih Mas. Jadi tidak hanya pada saat reses yang 4 bulan sekali saya manfaatkan, tapi justru reses ini saya pakai untuk silaturahmi kepada seluruh tokoh masyarakat. Saya kumpulkan di situ, hanya saya ajak makan bersama. Tapi di luar reses ini yang penting buat saya. Datanglah ke RT-RT di sana, di masing-masing RT pasti tiap bulan ada pertemuan. Yang namanya arisan bapak-bapak, jumpa bulan rutin. Di forum itulah sangat tinggi menurut saya manfaatnya. Bapak hadir di Saya hadir. Jadi semalam itu sampai 7 tempat, 8 tempat saya hadir Mas, dengan jam yang sama. Itu di wilayah saya. Dan mungkin pesan Bapak untuk Sobat Inspirasi yang saat ini menyaksikan, seandainya ingin terjun ke dunia politik, apa nih Pak kiat-kiat untuk mereka? Jadi pesan saya terhadap Sobat-Sobat Inspirasi yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya, kalau memang kepingin
berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat buat masyarakat maupun kota atau negara ini, masuklah ke partai politik. Tapi harus belajar dulu. Jangan hanya berkeinginan menjadi wakil rakyat atau eksekutif di sana, tidak pernah belajar dan merasakan pedih perihnya berbenah berjuang seperti apa. Tapi asik. Sepanjang pada saat kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa berperan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan kota tercinta ini. Keren, asik. Boleh ada tepuk tangannya buat Pak Pilus. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Pilus sudah hadir di Studio Inspirasi. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, Pak. Siap lah kami, setiap saat bisa, kapanpun bisa. Oke, dan akhirnya Sobat Inspirasi, sampai di sini dulu inspirasi kita hari ini. Tetaplah menjadi Sobat Inspirasi yang setia dengan menyaksikan episode-episode yang kita tayangkan. Dan bersiaplah untuk terinspirasi. Saya Rudi Bonsa dan Bapak Pilus undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.